Kita lanjutkan lagi teman-teman membaca buku dari Gestapo ke Reformasi, serangkaian kesaksian dari Profesor Salim Said. Namun sebelumnya bagi teman-teman yang belum melihat sesi 1, sesi 2-nya, silakan lihat dulu di sini untuk melihat atau menonton sesi 2-nya. Kita lanjutkan. Dalam gerakan aksi sepihak BTI, salah satu yang menjadi sasaran adalah tanah-tanah milik pesantren, umumnya tanah wakaf, selain milik tokoh-tokoh marhainis. Yang juga menjadi sasaran PKI dan ormas-ormasnya adalah agama pada umumnya. Di Jawa Tengah misalnya, Bakoksi, Badan Koordinasi Ketoprak Seluruh Indonesia, grup ketoprak yang berafiliasi ke Lekra berkeliling memainkan lakon matine Gusti Allah, artinya matinya Tuhan Allah. Orang Katolik juga jadi sasaran. Anggota Bakoksi juga memainkan Paus Rabi, lakon Paus Rabi yang mengisahkan Paus kawin. Pertunjukan wayang kulit juga menjadi media untuk mengejek agama Islam. Pada titik inilah barangkali bisa dikatakan menjadi persinggungan antara visi komunis terhadap agama dan sikap orang-orang Abangan pada dasarnya risih terhadap kaum santri. Sebagai reaksi terhadap pelecehan agama dan gerakan aksi sepihak yang dilancarkan PKI di Jawa Timur dan Jawa Tengah, berkali-kali terjadi bentrokan fisik antara BTI dan kaum nasionalis dan orang-orang pesantren. Di Jakarta hubungan PNI dan PKI boleh mesra-mesraan, tapi di pedalaman Jawa Tengah dan Jawa Timur, pengikut mereka jauh sebelum Gestapo sudah saling menyerang secara fisik. Menurut pengakuan pimpinan BTI Jawa Timur, sebagaimana yang dikutip Profesor Aminuddin Kasdi dalam bukunya Kaum Merah Menjarah Aksi Sepihak PKI garing BTI di Jawa Timur 1960-1965, antara 17 Agustus 1964 hingga Januari 1965, 4 kader BTI terbunuh, 43 petani revolusioner luka-luka, 409 kader ditahan, 50 hektar tanaman hancur, dan 13 rumah anggota BTI dirusak. Sayang, koran yang menjadi sumber tulisan Profesor Aminuddin tidak mencatat jumlah korban lawan-lawan PKI waktu itu. Bersamaan dengan ketegangan di pedalaman tersebut, di Jakarta, Surabaya, dan beberapa kota besar lainnya, hampir tiada hari terlewatkan oleh orang-orang komunis dan golongan kiri lainnya tanpa berdemo menuntut pembubaran Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), mengganyang manifest kebudayaan Manikebu, pembersihan para kapitalis birokrat, maksudnya adalah para jenderal angkatan darat, terutama yang duduk di pimpinan perusahaan bekas milik Belanda, di samping pengganjangan Malaysia, kedutaan Malaya, kedutaan Amerika Serikat, perpustakaan United States, pokoknya itulah, dan kedutaan Inggris berhasil dibakar pada 18 September 1963. Yang dibakar itu cuma kedutaan Inggris. Suka belibet kalau bilang bahasa Inggris itu. Halo. Serta apa saja yang mereka anggap sebagai antek-antek neokolonialisme, imperialisme, semua menjadi sasaran demonstrasi. Pada hari-hari menjelang Gestapo, sasaran terpenting pengganjangan PKI adalah HMI, organisasi mahasiswa terbesar waktu itu. Kalau tidak bisa membubarkan HMI, pakai sarung saja, kata Aidit menghasut para anggota CGMI, Sentral Gerakan Mahasiswa Indonesia, organisasi mahasiswa komunis, dalam pidatonya di Istora Senayan beberapa hari sebelum Gestapo.
Kalau HMI berhasil mereka bubarkan, maka organisasi-organisasi independen lainnya bukan soal serius lagi bagi PKI menghancurkannya. Menyadari taktik PKI tersebut, tentara dan kekuatan anti komunis lainnya bersama-sama melindungi HMI. Soekarno tidak sampai membubarkan HMI, tampaknya karena tidak ingin melihat rusaknya keseimbangan kekuatan antara PKI dan kekuatan anti komunis, terutama Angkatan Darat. Sementara itu, hampir semua koran dan media massa sudah dikuasai PKI bersama dengan haluan kiri lainnya. Sebagian besar berita yang tersaji adalah kabar mengenai kegiatan pengganyangan yang dilakukan PKI terhadap kekuatan-kekuatan yang mereka sebut sebagai kaum kontrarevolusioner. Koran-koran yang tidak sejalan dengan PKI sebagian besar telah berhasil mereka kuburkan, tentu saja dengan menggunakan tangan Soekarno. Kantor Berita Antara yang memainkan peran sebagai sumber berita bagi media-media yang belum sanggup memelihara koresponden di berbagai tempat juga berhasil dikuasai PKI setelah menyingkirkan tokoh senior yang bersama Adam Malik dulu merintis pembentukan kantor berita tersebut. Abdul Hakim, ayah Marskal TNI Purnawirawan Cepi Hakim dan Rahmat Nasution, ayah pengacara terkenal Adnan Buyung Nasution, adalah dua dari pimpinan lama Antara yang ditendang keluar oleh PKI. Jawoto yang PKI dapuk memimpin kantor berita nasional tersebut. Memimpin Antara untuk waktu yang singkat, Jawoto lalu dikirim Soekarno ke Beijing sebagai duta besar. Kemudian tercatat Jawoto tidak pernah kembali ke Indonesia. Kabarnya dia meninggal dalam pelarian dan berkubur di Paris. Puncak penghancuran kekuatan anti komunis di kalangan media terjadi ketika atas tekanan PKI dan golongan kiri, Soekarno membubarkan Badan Pembela Soekarnoisme. Kegiatan BPS adalah menyebarluaskan ajaran-ajaran Bung Karno sebagai usaha membendung kampanye politik dan ideologi PKI. Sejumlah koran besar memuat seri tulisan Sayuti Melik yang dikenal sebagai murid politik Bung Karno sejak zaman Pergerakan Nasional. Mengenai ajaran Bung Karno tersebut, BPS dituduh PKI membunuh Soekarno dengan Soekarnoisme. Anehnya, Presiden Soekarno sepakat dengan tuduhan PKI. BPS bukan saja dibubarkan, sebagian koran yang pernah memuat seri tulisan Sayuti Melik juga diberangus. Pengangguran wartawan secara besar-besaran terjadi. Pada waktu yang sama, sebagai hasil aksi ofensif revolusioner kaum komunis, sejumlah universitas juga telah berhasil mereka bersihkan dari para pengajar, dosen, dan profesor yang tidak berhasil mereka jinakkan. Para profesor ekonomi di Universitas Gadjah Mada misalnya dicap Soekarno sebagai textbook thinking yang tidak mengerti revolusi. Mereka bahkan dituduh reaksioner. Dalam posisi demikian, para profesor itu lalu dengan mudah menjadi sasaran empuk pengganjangan para mahasiswa kiri di Gadjah Mada. Dalam bidang kebudayaan, sebagai akibat pelarangan manifest kebudayaan, misalnya, dosen dan kritikus sastra terkemuka di Indonesia, Dr. H.B. Yasin, terusir dari Fakultas Sastra Universitas Indonesia. Yang juga menjadi korban adalah Taufik Ismail sebagai dosen Institut Pertanian Bogor. Rencana keberangkatan Taufik melanjutkan pendidikannya di Amerika Serikat ditunda oleh rektor hanya beberapa hari sebelum keberangkatan. Keputusan penundaan saya terima 4 hari sebelum kami direncanakan berangkat. Tiket, visa, dan semua dokumen sudah di tangan, kenang Taufik Ismail, penyair terkenal dan salah seorang penandatangan manifest kebudayaan. Akibat tekanan bahkan pengejaran PKI dan kekuatan kiri lainnya, para seniman penandatangan manifest kebudayaan
di Jakarta maupun di daerah-daerah tidak bisa mengumumkan karya mereka dengan menggunakan nama sebenarnya. Saya ingat penyair dan penulis IC Gunawan Muhammad, penyair Taufik Ismail, dan kolumnis budaya dan politik Wiratmo Sukito terpaksa menulis dengan menggunakan nama samaran. Buku-buku para seniman yang dituduh PKI sebagai mani kebuis dilarang beredar oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan waktu itu yang dipimpin oleh Profesor Dr. Priyono. Sejatinya Priyono adalah orang murba, tapi langkah-langkahnya waktu itu sulit dibedakan dari orang-orang komunis. Mungkin karena itu dia mendapat bintang Stalin dari Moskow. Masih di sekitar kegiatan budaya, saya tidak pernah lupa malam renungan proklamasi yang diadakan para seniman Jakarta pada tanggal 16 Agustus 1965 di Gedung Balai Budaya, Jalan Gereja Teresia, Jakarta Pusat. Karena para seniman selalu menjadi sasaran serangan media-media komunis dan kiri lainnya. Pada acara malam renungan tersebut, mereka hadir sebagai peserta pasif saja. Acara pertunjukan diisi dengan suatu sandiwara dari anak-anak muda dari Menteng Dalam yang dibina oleh anak cabang Les Bumi, Lembaga Seni Budaya Muslim Indonesia yang berafiliasi dengan Nahdlatul Ulama. Balai Budaya adalah salah satu dari hanya beberapa arena kesenian bermutu di Jakarta sebelum Gubernur Ali Sadikin membangun Pusat Kesenian Jakarta, Taman Ismail Marzuki pada 1968. Pada malam itu, para seniman senior Jakarta harus menelan penghinaan PKI dan kaum kiri lainnya yang memaksa mereka menerima suguhan pertunjukan yang sangat amatir. Sandiwara yang dimainkan dalam sebuah panggung darurat di depan Gedung Balai Budaya itu membawakan kisah berjudul Cengkau. Cerita mengenai bahaya lintas darat itu dikarang dan dimainkan sendiri oleh anak-anak muda tersebut. Di sekitar hari-hari itu juga, pelukis senior Zaini dan Trisno Sumarjo, keduanya penanda tangan manifest kebudayaan, memberanikan diri mengadakan pameran lukisan di Balai Budaya. Pameran tidak bisa berlangsung tenang sebab batu-batu yang entah dilempar dari arah mana dan oleh siapa berjatuhan di atap seng gedung pameran. Waktu itu yang dicurigai melemparkan batu-batu tersebut adalah para anggota pemuda rakyat. Sebelum pembersihan kaum yang dilecehkan oleh golongan kiri sebagai mani kebu, pada 1962 Profesor Mukhtar Kusuma Atmaja sudah terlebih dahulu disingkirkan oleh Presiden Soekarno. Profesor yang kelak beberapa kali menjadi menteri pada kabinet Soeharto itu dipecat hanya karena tuduhan dan hasutan para mahasiswa kiri di Universitas Pajajaran, tempat Profesor Mukhtar mengajar. Mukhtar dituduh melecehkan Presiden Soekarno dan juru bicara Manipal Usdek Dr. Ruslan Abdul Ghani. Banyak saksi di Fakultas Hukum Unpad yang membantah Mukhtar mengucapkan apa yang difitnahkan kepadanya. Tapi karena tekanan golongan kiri begitu hebat, Soekarno yang waktu itu berada di Tokyo tidak menunggu balik ke Jakarta sebelum memerintahkan pemecatan Mukhtar. Sementara penerbitan legal dari pihak anti komunis dan non komunis dilarang. Di dalam masyarakat beredar luas pamflet-pamflet anti komunis yang waktu itu tidak jelas dari mana sumbernya. Pamflet-pamflet anti komunis itu secara dramatis mengisahkan tindakan kejam penguasa komunis di Soviet, Eropa Timur, dan Tiongkok terhadap lawan-lawan politik mereka. Kisah pembantaian oleh Stalin serta pembuangan lawan-lawan politiknya ke Siberia digambarkan dengan jelas dalam pamflet-pamflet tersebut.
Bacaan anti komunis ini sebenarnya sudah beredar sejak awal Orde Lama, yakni ketika Soekarno sudah terlihat melindungi PKI dan memperkenalkan doktrin Nasakom. Tapi arus deras penerbitan anti komunis jadi terutama sejak awal 1965, seperti mengantisipasi bakal datangnya gerakan berdarah kaum komunis. Bacaan-bacaan yang tidak pernah jelas sumbernya itu berperan besar dan amat berhasil meningkatkan kewaspadaan bahkan ketakutan masyarakat terhadap bahaya dan ancaman komunisme. Kita lanjutkan lagi, istirahat sebentar. Pada masa menjelang Gestapo itulah juga untuk pertama kalinya saya mendengar nama Peter Beck, seorang pastor Jesuit keturunan Belanda yang aktif dalam gerakan bawah tanah melawan komunis. Menjelang Gestapo, saya mendengar dari Wiratmo Sukito bahwa Peter Beck melarikan diri ke negeri Belanda karena dikejar oleh agen-agen Intel Subandrio dari Badan Pusat Intelijen Indonesia. Sebagai orang Katolik dan sama-sama melawan komunis, Wiratmo memang mempunyai hubungan erat dengan Beck. Bahkan besar kemungkinan bagian dari jaringan kegiatannya. Nama Pater tersebut beberapa kali saya dengar dari Wiratmo dalam hubungannya dengan kegiatan bawah tanah anti komunis waktu itu. Di kemudian hari, Wiratmo Sukito menjelaskan bahwa Beck punya hubungan erat dengan CIA dan kontaknya di Hongkong adalah Pater Laszlo Ladany, seorang pendeta Jesuit asal Hungaria yang bergiat dalam mengamati Tiongkok. Peter Beck ini juga menurut Wiratmo di kemudian hari merupakan salah seorang yang aktif membuat dan menyebarkan bacaan anti komunis tersebut. Selain berhubungan dengan Peter Beck, waktu itu Wiratmo Sukito juga berhubungan dengan tentara, terutama dengan perwira di sekitar Jenderal Nasution. Nama Pater Beck ini kemudian di kalangan elit politik Indonesia sering menjadi bahan percakapan setelah Gestapo, yakni setelah bahaya komunis berhasil dijauhkan dari Indonesia. Waktu itu Beck konon melihat hari depan Indonesia menghadapi pilihan antara dua setan kecil dan setan besar. Kedua setan berwarna hijau Islam dan hijau militer. Terhadap dua bahaya hijau, menurut Brian May, wartawan agensi France Press, dalam bukunya The Indonesian Tragedy 1976 menulis, setelah kudeta, elemen asing dalam kepentingan Katolik memutuskan siapa yang akan mereka dukung. Dalam sebuah percakapan dengan penulis, salah seorang dari mereka menjelaskan, dengan komunis tidak lagi merupakan suatu kekuatan, hanya dua kemungkinan, pemerintahan, Islam atau tentara. Kami memilih tentara. Peter Beck menjalankan pengaruhnya, terutama melalui golongan Cina yang Katolik. Salah seorang di antaranya adalah Lim Bian Kie. Masih mengenai Pater Beck, pada 2008 terbit buku Pater Beck Larut Tapi Tidak Hanyut. Penulis buku adalah J.B. Sudarmanta. Menurut penulis, pada 1961 para pastor dari Ordo Jesuit sepakat mendirikan suatu lembaga yang diberi nama Biro Dokumentasi. Biro Dokumentasi diharapkan dapat membantu problematika umat Katolik untuk menghadapi perkembangan sosial dan politik masyarakat. Peter Beck adalah pemimpin biro dengan antara lain Dr. Sujati Diwandono dan Karikayat Hartono sebagai pembantunya.
Hari Tansilalahi, Lim Bianki, kini bernama Jusuf Wanandi, juga aktif dalam biro tersebut. Lembaga pimpinan Peter Beck itu mengumpulkan bahan untuk menganalisis perkembangan situasi politik. Hasil kajian itu diedarkan di berbagai kalangan, seperti aktivis Indonesia atau partai politik, seperti aktivis mahasiswa, partai politik, tapi terutama pada aktivis Katolik. Dalam keadaan sibuk dan tegang menjelang dan setelah Gestapo, bisa dimengerti jika tidak banyak aktivis yang sempat berpikir secara sistematis, komprehensif, dan strategis. Disitulah hasil kerja kelompok Peter Beck memainkan peran penting. Pidato-pidato Kosmas Batubara sebagian besar disiapkan oleh biro pimpinan Peter Beck itu. Kata seorang mantan aktivis mahasiswa pada awal Orde Baru. Kosmas adalah pimpinan Perkumpulan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia yang juga menonjol sebagai Ketua Presidium Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia KAMI pada bulan-bulan awal pasca Gestapo. Kita lanjut lagi. Lewat Wiratmo, saya sering membaca, bahkan ikut menyebarkan analisis-analisis dari kubu Peter Beck. Tentu saja waktu itu saya tidak tahu sumbernya. Sebagai kegiatan rahasia, Wiratmo jelas tidak memberi atau sumber analisis tersebut. Rahman Toleng, seorang tokoh mahasiswa Bandung waktu itu, masih ingat Wiratmo Sugito dan Fikri Jupri di kemudian hari menjadi pimpinan umum majalah Tempo tidak lama setelah Gestapo pernah datang ke Bandung dengan membawa bahan-bahan yang bersumber dari biro dokumentasi tersebut. Biro komunikasi sebenarnya adalah semacam tangki pemikir golongan Katolik jauh sebelum CSIS didirikan. Bahkan tidak terlalu salah jika menyimpulkan bahwa CSIS kurang lebih adalah kelanjutan dari Biro Dokumentasi. Selain Sujati Jiwandono, Jusuf Wanandi, dan Hari Tansilalahi, sejumlah mantan anak buah Peter Beck di Biro Dokumentasi kemudian melanjutkan kegiatan mereka di CSIS. Menurut cerita Jusuf Wanandi dalam memoirnya Series of Grace, CSIS didirikan pada 7 September 1971 setelah orang-orang Peter Beck itu tiba pada kesimpulan tidak akan mudah bagi Soeharto mengajak mereka ke dalam pemerintahan karena latar belakang etnis. Namun ada pendapat lain mengenai sejarah terbentuknya CSIS ini. Mantan Pangkop Kamtib Sumitra dalam memoirnya Perjalanan Seorang Prajurit, Pejuang, dan Profesional menyebut nama Ali Mortopo sebagai pendiri CSIS. Menurut Jenderal Sumitra, dalam rangka mendukung operasi khususnya, dia mendirikan suatu lembaga think tank yang diberi nama Center for Strategic and International Studies CSIS. Sampai sekarang lembaga itu masih ada karena aktivitasnya di bidang politik. CSIS mengesankan dirinya sebagai kingmaker, lembaga yang menentukan pejabat negara. Demikian pula polisi pemerintah dikesankan datang dari CSIS. Entah maksudnya apa, Jenderal Ali saya tegur karena telah melewati batas kewenangannya. Itu kata-kata Jenderal Sumitra yang dituliskan oleh Profesor Salim Said. Kembali pada suasana menjelang Gestapo pada 4 Februari 1965.
pengarang novel Ivan Simatupang yang masa itu menetap di Hotel Salak terletak di depan Istana Bogor menggambarkan keadaan masyarakat sehari-hari itu pada temannya Bambang Soelarto, seorang pengarang di Semarang. Menurut Iwan, dalam sebut suratnya kepada Soelarto, tulisannya seperti ini: suatu psikose menjalar kini di seluruh Nusantara. Bila persis PKI mau kop, Aidit boleh 1000 kali membantah. Rakyat dan angkatan bersenjata kita semakin teringat pada Madiun dan Aidit secara 100%. Sudah pula sebentar. Kita baca lagi. Break ada duhur. Nanti kita lanjutkan setelah duhur, tapi kita selesaikan dulu karena ini belum adzan di masjid kita. Kita lanjutkan. Bila di tahun 1948 PKI dengan cuma 100.000 orang bisa bikin korban segitu banyak, maka bagaimana dengan PKI yang sekarang yang sudah punya anggota 3 juta secara resmi? Secara aljabar kelas 1 SMP, tentu seramnya bakal lebih 30 kali. Jadi mayat yang bakal bergelimpangan akan berjumlah 30 kali. Darah kering di gedung-gedung pembantaian tebalnya 30 kali dari darah kering yang ditemukan di Madiun tempo dulu. Semua gambaran ini memang seram, Larto, dan memang bukan tak punya alasan rakyat kita untuk mengenang kembali Madiun di tingkat pergolakan politik seperti kini ini di tanah air kita. Saya juga agak bingung ini membaca ini, soalnya tulisannya kecil-kecil, jadi kita juga kesulitan baca. Yang besar-besar aja kesulitan, apalagi yang kecil-kecil. Oke, kita lanjutkan lagi. Berperan penting memperpanas suhu politik adalah Subandrio, Wakil Perdana Menteri Waperdam Luar Negeri dan Kepala BPI. Pada Januari 1965, pejabat tinggi dan pembantu dekat Soekarno itu dikutip luas oleh pers mengatakan pada 1965 itu mungkin akan terjadi kegiatan yang menyebabkan kawan jadi lawan. Kita mungkin akan terpaksa berpisah dengan sahabat-sahabat pribadi dan komrandes in arm. Saya tidak ngerti ini apa ini maksudnya. Pernyataan Subandrio mendapat perhatian publik. Pernyataan Subandrio mendapatkan perhatian publik politik karena posisinya sebagai pemimpin Intel di samping pembesar yang paling dekat dengan Soekarno. Demikian berita ini kami sampaikan. Belum Pak. Lagi ya. Dari kedudukannya sebagai pemimpin Intel itulah Subandrio memanfaatkan dokumen Gilchrist untuk secara tidak langsung membuat Soekarno semakin takut kepada Angkatan Darat. Adalah Subandrio yang mengumumkan adanya dokumen tersebut di Kairo lewat koran utama Mesir Al-Ahram. Soekarno dan Subandrio bersama sejumlah pejabat tinggi Indonesia memang tertahan di Kairo selama beberapa hari karena rencana pertemuan Asia Afrika gagal dilaksanakan di Aljazair sebagai akibat dari kudeta militer Kolonel Kwairi Boumidiene yang menggulingkan pemerintahan sipil pimpinan Presiden Ben Bella. Sementara gitu teman-teman, kita lanjut di sesi berikutnya. Jangan lupa subscribe channel ini agar bisa mengikuti perkembangan cerita tentang Gestapo yang kita ambil dari buku tulisan Profesor Salim Said. Bersambung di video selanjutnya. Terima kasih.